berdiri saya di sini untuk memimpin acara atau presentasi materi karya sastra. Sebelum kita mulai materi, saya diberi amanat oleh dosen saya untuk menyelesaikan tugas sosial ini, yaitu tugas UTS. Jadi kalian harap tenang ketika presentasi atau materi sedang dipaparkan. Kalian tenang sebelum ada materi yang bilang untuk bertanya, jangan bertanya. Nanti ada sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan tanya. Ada 3 penanya. Nah, kita ada sedikit pengalaman sedikit untuk 3 penanya tersebut. Paham? Perhatikan ya. Tetap tenang dan perhatikan materi, fokus di materinya. Demikian untuk aturannya. Selanjutnya materi untuk materi yang pertama ini putih atau dana. Kakak sendiri mau membawakan mengenai cerpen dari peran tersebut. Ada yang tahu cerpen? Ya betul. Nah, menurut KBBI, cerpen merupakan cerita pendek yang berisi tentang kisah cerita yang berisi tidak lebih dari 10.000 kata. Pada umumnya, cerpen itu ada bisa pengertiannya. Ada tema. Ada yang tahu? Ada ya? Tema merupakan tujuan atau gagasan dasar yang membelakangi keseluruhan cerita yang ada di dalam cerpen. Kemudian yang kedua ada penokohan, merupakan cara pengarang dalam menggambarkan dan menggambarkan karakter tokoh di dalam cerpen. Kemudian yang ketiga ada alur. Alur merupakan tuntutan kecil atau jalan cerita pada sebuah cerpen. Kemudian yang keempat adalah merupakan tuntutan cerita dan biasanya kamu sempat dulu taruh sini aja kok. Nah, jadi yang kedua adalah latar belakang ya. kondisi psikologis dan aliran sastra. Dan yang terakhir itu ada nilai yang terkandung dalam cerpen itu. Apa nilai-nilai apa aja? Nilai Ya, nilai sosial, nilai agama, nilai moral, dan nilai sebagainya. Nah, demikian dari kakak selanjutnya akan kembalikan ke kamera. Untuk materi kedua disampaikan oleh Mbak Jendral. Nilai nomor terakhir, materi kedua yaitu mengenai struktur teks cerpen. Struktur teks cerpen itu kalian tahu apa aja? abstrak, orientasi, Komplikasi, kode, kode. kalian tahu pengertiannya? Tidak. Pertama, abstrak. Abstrak itu merupakan pemaparan gambaran awal dari sebuah teks cerpen. Kemudian ada orientasi. Orientasi itu biasanya menjelaskan tentang latar cerita, suasana maupun tempat lokasi kejadian dalam cerpen tersebut. Kemudian ada komplikasi, itu menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal. Kemudian ada evaluasi. Evaluasi itu bagian terjadinya konflik dalam cerpen. Kemudian
Ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan cerpen itu memiliki ciri-ciri pemilihan gaya bahasa dan diksi yang digunakan itu berbeda-beda. Pada cerpen itu biasanya menggunakan pendeskripsian fisik pada tokoh dan membantu menggambarkan suasana yang tepat sesuai dengan ceritanya. Pada cerpen menggunakan frasa adverb atau kata keterangan yang membantu untuk menunjukkan latar tempat atau waktu. Selain itu, dalam penggunaan kalimatnya itu baik langsung maupun secara langsung berupa dialog. Begitu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi selanjutnya akan Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bermalu ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menyampaikan di samping video kalian bisa lihat nilai kehidupan. Nah, di situ kasih nilai kehidupan. Nilai kehidupan itu kesalahan manusia berusaha mencari sesuatu yang dianggap berharga dan bermanfaat. Contohnya seperti ini, kita kan pasti pernah merasakan gagal, pernah merasakan sedih, dan itu termasuk nilai-nilai kehidupan. Termasuk kita selalu ingin merasa bahagia, itu termasuk nilai-nilai kehidupan. Nilai kehidupan yang bisa kita tuangkan nih ke dalam cerita pendek atau karya sastra yang lainnya. Misalkan kita kan kalau lagi jatuh cinta itu kan termasuk nilai kehidupan tuh. Kalian kan bisa buat puisi atau cerpen tentang apa yang kalian rasakan. Terus di sini juga ada jenis-jenis nilai secara hierarki. Berarti nilai itu dibagi menjadi ada 6. Yang pertama itu nilai kreatif. Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam melakukan kebenaran sesuatu. Logis dan rasional berarti itu kan hal yang benar-benar fakta dan nyata terjadi. Terus ada yang kedua nilai ekonomis. Nilai ekonomis ini berarti nilai sebuah karya yang bisa dihasilkan untuk diri dan dari uang. Ada daya jualnya. Terus yang ketiga nilai estetik. Nilai estetik itu berarti nilai keindahan. Dan misalkan kita nulis novel atau karya sastra yang lainnya atau cerpen, dan kita juga di situ ada nilai-nilai keindahan, keestetikan dari karya yang kita buat. Terus ada nilai sosial. Di sini berarti nilai sosial mengandung sosial. Contohnya misalkan di cerita pendeknya Putri cantik menolong sang pembantu yang terjatuh. Berarti itu kan termasuk nilai sosial untuk membantu satu sama lain seperti itu. Terus ada nilai agama. Nilai agama berarti ada poin-poinnya tentang agama. Agama apapun ya. Yang terpenting mengandung nilai agama seperti religi, bagaimana memahami dari sebuah cerita dimasuki unsur agamanya seperti itu. Terima kasih itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih atas kontribusi. Untuk selanjutnya akan didiskusikan oleh Mas Henry sebagai TMP. Baik, terima kasih. Ya, saya akan menyampaikan mengenai konstruksi cerita pendek. Jadi sudah disampaikan oleh bahwa ya, khususnya yang samping-samping ini, yang tadi menyampaikan semua mengenai cerita pendek dari sebelumnya dan sebelumnya. Selanjutnya saya akan membawakan mengenai konstruksi cerpen dengan memperhatikan unsur pembangun cerpen. Ada yang tahu kalimat dari mengonstruksi? Dulu ya. Nah, mengonstruksi itu artinya adalah kegiatan menulis kembali cerpen dengan melakukan cerpen menjadi cerpen juga, atau menulis cerpen yang sudah jadi dan nantinya akan dikonstruksi oleh kalian sendiri menjadi cerpen untuk karya kalian sendiri.
misalkan kalian ada satu cerpen nih mengenai baik dari cerpen cerita rakyat. Nah, untuk itu misalkan kalian membaca dulu dari cerita rakyat itu seperti apa, dan nantinya kalian akan dikonstruksi oleh kalian sendiri untuk menjadi cerpen yang karya kalian. Nah, langkah-langkah untuk mengonstruksinya itu yang pertama adalah bacalah cerita pendek yang akan dikonstruksi. Nah, poin yang pertama itu, jadi kalian harus membaca secara detail dan menyeluruh mengenai cerpen tersebut, baik dari isinya, penggunaan katanya, atau dari strukturnya. Misalkan ada strukturnya apa saja di situ, latar belakang, tempat, tokoh-tokohan dan sebagainya. Nah, kalian itu wajib melakukan baca dari awal sampai akhir, membaca keseluruhan, dan kalian mengambil poin-poin penting yang ada di dalamnya. Misalkan dari tata tempatnya bagaimana, tokoh penampakannya bagaimana, wataknya bagaimana. Bisa dimengerti ya? Ya. Yang kedua itu ada tentukanlah fokus cerita yang akan dikonstruksi. Nah, pada saat kalian membaca cerpen tersebut, kalian juga harus berfokus pada apa sih isi dalam cerita pendek tersebut. Misalkan mengenai kancil dan buaya, kancil yang licin membohongi buaya. Nah, kalian harus fokus ke pembahasan yang intinya itu apa. Kan dari pembahasan dari cerpen tersebut kan ada bisa ditarik garis bawahi mengenai pembahasannya itu apa. Misalkan ternyata kancilnya yang licin untuk dapat membohongi buaya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian harus bisa menarik atau berfokus pada cerita pendek tersebut. Pahami ya? Nah, yang ketiga itu adalah catatlah kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik. Nah, biasanya untuk dalam cerita pendek tersebut ada kata-kata kuncinya yang dapat dipahami dan dapat dicermati. Nah, kalian harus fokus dan kalian harus mencari kata-kata tersebut itu biasanya itu berada di tengah atau pada akhir cerita. Pada awalan itu biasanya hanya menjelaskan para tokoh dan sebagainya. Nah, kata-kata yang kunci itu biasanya gini, dalam bentuk cerita biasanya hasil yang cerdik bisa lepas dari tangkapan buaya. Nah, kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami ya. Terus yang terakhir ada susulan menjadi karakter cerpen. Kembangkanlah kenapa itu menjadi cerpen yang utuh. Nah, tahap akhir itu kalian harus menyusun kembali atau menyusun dengan karya-karya sendiri menggunakan pembahasan yang kreatif yang kalian ketahui, terus menggunakan perangkat-perangkat yang lebih menarik supaya lebih untuk menarik pembacanya gitu. Pahami ya? Nah, untuk memilih kata-kata itu memerlukan kemampuan yang aktif dan kreatif. Bisa dipahami ya? Kalian itu dalam menyusun kata nantinya harus mempunyai kreativitas kalian yang benar-benar bikin orang lain itu menarik untuk membaca. Ya. Nah, terus ada pemilihan kata-kata yang bisa saja. Pemilihan kata yang biasa-biasa saja tanpa ada sesuatu emosi tidak akan begitu menarik bagi pembaca. Nah, dalam menulis atau mengonstruksi cerpen itu perlu ditambahkan kata-kata emosi. Misalkan bukan hanya emosi marah ya. Emosi ada berapa coba? Emosi ada yang tahu? Nah, emosi itu bukan meliputi hanya emosi marah, tapi ada sedih, senang, gembira, terus marah dan sebagainya. Nah, di situ kalian harus menambahkan emosi yang ada dalam cerita tersebut supaya untuk menarik perhatian dari pembahasannya. Misalkan dalam ceritanya Kancil sedih karena buahnya dimakan oleh buaya. Terus dari buaya marah karena Kancil tersebut dan lain sebagainya seperti itu. Jadi ada penambahan kata atau kalimat yang menunjukkan ekspresi emosi dari penokoh tersebut. Bisa pahami ya?
Terus jika penulis menuliskan keadaan kata Jakarta, misalnya kita berarti dalam kami ada yang ini penulis melukiskan keadaan. Nah, dalam mengonstruksi cerpen juga diperlukan untuk penggambaran lokasi yang benar-benar menarik untuk pembaca itu tertarik membaca. Misalkan kalian menambahkan dalam cerita tersebut untuk latarnya itu berada di kota, di tengah kota trafik, di tengah keramaian kota, dan kalian juga bisa menambahkan isi dalam kota tersebut. Misalkan ada jalan raya, ada mobil, dan sebagainya. Nah, itu dikaitkan dengan cerpen tersebut. Nah, untuk materi mengonstruksi cerpen sudah saya sampaikan. Jadi kalian nanti barangkali bertanya, silakan tanya ya. Ada sesi tanya jawab, silakan kalian nanti bertanya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas materi. Untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya tentang karya sastra di cerpen ya, khususnya cerpen, silakan tangan sama juga nama pertanyaannya. Yuk, ada yang mau bertanya nggak? Bebas bertanya seputar materi. Oh, yang bertanya ada bagian Manfaat kalian menulis itu banyak ya. Kalau dia langsung buat kecil itu sangat di menghasilkan buku itu bisa mencapai jutaan juga. ada yang suka menulis nggak? Apa semua? Rajinnya. Yang sering nulis biasanya penasaran. Mas Noval biasa nulis diary. Sekretaris. Ada yang bertanya enggak? Yuk. Ya. Yang apa yang dimaksud komunikasi? Nomor WA nih baca. Ini. Kul. Silakan, ada yang mau tanya? Yakin udah tahu? Belum mau dikit. Apa Mas? Dri. Oh, bertanya. Agni. Ini ya semuanya mendengarkan. Ada lagi yang bertanya? Biasanya itu yang di pojok-pojok itu anak-anak kita. Biasanya. Biasanya aku bertanya. Mas, mau bertanya belakang? Aku bertanya. Yo.
tangan. Satu lagi penanya nanti mendapatkan hadiahnya lebih besar. Ya mau mas, tangan dong. Dalam cerita pendek ada unsur-unsur pembangun cerita. Bagaimana jika salah satu unsur pembangun itu dihilangkan, apakah masih bisa membuat cerita pendek? Terima kasih. Untuk pertanyaannya, siap materi akan Saya ingin menjawab pertanyaan dari Mas. Ilham. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan komplikasi tadi ya? Di dalam cerita pendek atau cerpen terdapat komplikasi. Komplikasi adalah bagian dari unsur untuk membangun cerpen. Nah, yang termasuk ke dalam alur. Selain unsur untuk membangun cerpen, terdapat amanat juga. Jadi, komplikasi itu di dalam cerpen tanda kutip seperti masalah-masalahnya. Jadi, kan udah ada orientasi nih, pasti kan harus ada komplikasi, nanti ada resolusi. Jadi harus ada abstrak pendahuluan, terus ada masalah, pasti kan ada solusi, terus ada solusi, ada amanat. Jadi ya mas bisa diubah. Iya, bisa. Ya, terima kasih. Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaannya Mas yang ketiga, namanya siapa ya Mas? Ya, mengenai pertanyaannya jika untuk menyusun cerpen tersebut tidak ada satu unsur pembangun, itu apakah bisa dikatakan atau bisa dibuat cerpen seperti itu? Nah, saya jelaskan ya. Dalam mengonstruksi cerpen atau menyusun kembali cerpen itu sebenarnya untuk langkah-langkahnya apa yang saya paparkan tadi sudah menurut beberapa ahli dan menurut sumber-sumber yang ada di internet. Namun jika misalkan kalian tidak sesuai atau tidak urut apa yang tadi saya sampaikan, itu tidak masalah. Misalkan untuk langkah pertama kan yang pasti langkah pertama itu kan bacalah cerita pendek. Sebelum menyusun itu ya kuncinya saat membaca semuanya. Jadi kalian itu membaca dari awal sampai akhir. Tujuannya apa untuk membaca dari awal sampai akhir? Dan nantinya untuk kalian itu akan tahu bagaimana pembahasan di cerita pendek tersebut, bagaimana alur ceritanya, bagaimana pembahasannya, bagaimana tokohnya siapa saja, latar tempatnya di mana, kan seperti itu. Jadi kuncinya yang pertama itu ya kalian harus baca dari awal sampai akhir. Terus yang sudah disampaikan yang kedua itu tentukan fokus yang akan dikonstruksi. Nah itu kan kalian juga memerlukan fokus untuk pembahasan cerita tersebut itu mengenai apa dan sebagainya. Yang ketiga, catatlah kata-kata yang berkaitan dengan topik. Nah kata-kata tersebut itu yang berkaitan dengan topik itu seperti apa? Apakah ada kata-kata yang
ada yang kata-kata yang kalian belum dipahami, misalkan kata-kata baru. Nah itu kalian perlu dicatat dan perlu dicari referensinya, artinya apa, dan dikembangkan dengan kreativitas atau cara bahasa dari kalian. Terus yang keempat itu susunan menjadi perangkat cerpen. Nah, yang terakhir itu tetap. Jadi kalian tapahin itu menyusun perangkatnya sesuai dengan gaya bahasa atau sesuai dengan kreativitas pembahasan kalian. Misalkan kalian mau diubah nih mengenai tokohnya menjadi apa dan sebagainya, dari semulanya tokohnya diubah menjadi tokoh hewan yang lain, terus tempatnya diubah dan sebagainya. Jadi untuk urutannya sih menurut saya tidak bisa diubah atau dihilangkan, salah satu itu tidak bisa, karena jika dihilangkan nantinya untuk kalian dalam konstruksi cerpen atau menulis cerpen kembali itu seperti saja. Jadi ada kekurangan di dalamnya. Misalkan ya tadi dalam mencermati cerpen kalian yang pertama tidak membaca dari awal sampai keseluruhan, ya nantinya kalian akan kesusahan dalam menulis. Terus yang kedua, misalkan harus berfokus pada bacaan cerpen tersebut. Nah kalau kalian nggak menarik kesimpulan bahwasanya dalam cerita pendek tersebut itu fokusnya pembahasannya kemana, ya kalian juga nanti akan kesusahan. Dari apa yang tadi saya paparkan mengenai langkah-langkah tersebut, kurang lebih itu adalah salah satu langkah-langkah yang efektif untuk menulis cerpen kembali atau mengonstruksi. Kurang lebih seperti itu Mas, bisa diterima? Ya baik, terima kasih ya Mas. Pertanyaan selanjutnya mengenai abstrak ya tadi Mas. Bagaimana cara menyusun abstrak? Abstrak sendiri itu kan merupakan gambaran awal dalam cerpen. Itu bisa jadi ada atau tidak ada. Terus akan membuat itu dengan cara membaca cerpen tersebut, kemudian menyusun bagian-bagian yang pentingnya, kemudian kita menuliskan kembali bagian-bagian penting tersebut sehingga menjadi paragraf yang bagus. Kemudian hal yang perlu diperhatikan itu isi dari cerpen tersebut, baik mengenai struktur teks cerpen, tokoh, kemudian konflik yang terjadi dalam cerpen tersebut, alur ceritanya bagaimana itu. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan itu singkat, padat, dan jelas. Kemudian struktur bahasa, ejaan dan tanda baca itu harus diperhatikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Tangan untuk kalian. Yang sudah bertanya sudah bisa melengkapi terima kasih sudah bisa tenang dan memperhatikan. Saya dari moderator cukup sekian dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan, kita mau sama-sama kami juga belajar dan kalian juga bisa belajar. Oh iya, yang bertanya ya? Yang bertanya. Boleh maju ke depan? Yang tiga bertanya tadi, oke. Ya kita terbuka. Duit loh. Apa pentingnya? Ya kayak ini sih Yang penanya pertama siapa tadi? Ya. Iya, memang. Pertanyaan pertama siapa? Pertanyaan pertama. Ya, saya. Foto dulu, satu dulu. Tangan di sana.
Ya, saya tutup. Kami berlima dan kami perwakilan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.